Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Madinatul Munawwaroh dengan NIM 513002309. Dan ini teman-teman kami, silakan perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Marsha, Pak dan Bu. NIM saya 513002091. Nama saya Elkisa, Pak, Bu. NIM saya 51300230110. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulia Luciana Pari. NIM saya 51300230035. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama. Dan maksud dari kami ingin menjelaskan tentang kebersihan lingkungan. Baik, untuk Elkisa, silakan. Siapa Anda? Jadi saya mau di sini menjelaskan kebersihan lingkungan ya, Bu, Pak. Kebersihan lingkungan itu merupakan aksi menciptakan lingkungan yang bersih agar terhindar dari penyakit malaria dan DBD dan lain-lainnya, Pak. Terus kebersihan lingkungan itu juga itu dari tanggung jawab dari semua warga negara, bukan dari individu sendiri. Oh, itu bagian ini bukan, Pak. Jadi semua warga itu ikut berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan gitu. Baik, Pak, untuk selanjutnya di sini untuk cara menjaga kebersihan lingkungan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Mulai dari dengan membersihkan rumah, kemudian menguras selokan, membersihkan selokan, dan kemudian memilah-milah sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Baik, untuk kebersihan sendiri bukan hanya tentang di sekitar kita, jadi juga kita harus menjaga alam tersendiri, ya seperti pepohonan. Soalnya hidupnya kita itu nggak tergantung sama yang di rumah atau yang di luar, kayak air, sayur-sayur kan di luar gitu, Pak. Baik, di sini untuk manfaat pencegahan dari kebersihan lingkungan, di sini dapat menghindari dari banjir, menghindari dari penyakit menular, dan kita dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih. Sekian dari kami, Bu, Pak, dalam menjelaskan kebersihan lingkungan ini. Semoga bermanfaat ya, Pak, Bu. Terima kasih waktunya, Ibu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, perkenalkan kami adalah mahasiswa kedokteran dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Itu perkenalkan kami dengan Ibu terkait demam berdarah ya, Bu. Ibunya dengan Ibu siapa? Marian. Arti. Langsung saja ya, Bu, pada definisi dari demam berdarah sendiri, yaitu demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular yang sering terjadi pada daerah tropis maupun subtropis. Pada umumnya gejala dari demam berdarah adalah demam tinggi dan flu. Untuk penyebabnya sendiri yaitu disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu biasanya sering ditemukan pada daerah-daerah yang kotor dan yang sering ditemukan pada pemukiman warga. Selanjutnya yaitu pencegahan biasanya dilakukan dengan 3M. Yang pertama, menguras tempat penampungan air seperti kamar mandi dan lain-lain. Yang kedua, menutup tempat yang berpotensi jadi tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang yang berpotensi untuk menjadi tempat berkembang nyamuk tersebut. Ya. Untuk pengobatannya, misalnya nih, kalau keluarganya ibu ada kena DBD atau naudzubillah min dzalik, ibunya kena DBD, ini bisa menjadi rekomendasi buat ibu pengobatannya. Sebenarnya untuk pengobatannya sendiri ada obat-obatan tertentu, tapi obat-obatan ini sepertinya hanya diketahui oleh pihak rumah sakit ataupun dokter yang spesialis. Jadi mungkin yang bisa menjadi rekomendasi terapinya. Terapi ini harus diberikan infus secara berkala, bisa infus di rumah, bisa infus di rumah sakit ataupun di puskesmas juga bisa. Kalau ditanya bisa nggak sembuh dari DBD ini, jawabannya sangat bisa. Tetapi itu harus rutin minum obat, harus rutin diinfus. Baik Ibu, mungkin itu saja dari edukasi yang dapat kami berikan. Semoga Ibu hindarkan dari penyakit DBD ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Yang bisa didapatkan dari edukasi mengenai demam berdarah dengue pada sore hari ini adalah
Demam ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menggigit tubuh manusia dan menyebarkan virus-virusnya. Penyakit ini bisa terjadi di daerah tropis maupun subtropis. Lalu gejala-gejalanya terdapat seperti sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, sakit di belakang mata, lalu ruam, dan demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Lalu untuk pengobatannya yaitu minum obat tertentu dengan rutin dan teratur. Lalu untuk penanganan di rumah sakit dan puskesmas yaitu diinfus. Dan jangan lupa untuk minum banyak air putih agar mineral tetap terjaga. Lalu untuk pencegahannya terdapat 3M. Apa sih 3M ini? 3M ini menguras tempat penampungan air, lalu menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DWD pada manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu ini bisa menjadi barokah bagi kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah munculnya masalah obesitas karena dalam riset kesehatan dasar disebutkan bahwa 10 tahun terakhir sudah ada peningkatan kasus obesitas dari 10,5% di tahun 2007 menjadi 21,8% di tahun 2018. Ya, penyakit jantung dapat menyerang siapa saja termasuk anak muda di usia produktif. Untuk itu penting bagi anak muda dan kita untuk tahu beberapa faktor penyebab penyakit jantung. Hampir 16.000 balita di kota Surabaya, Jawa Timur mengalami diare selama semester awal 2023. Kami melakukan edukasi kepada warga sekitar bagaimana cara pola hidup yang sehat dengan benar. Berikut adalah video dari kami. Perkenalkan kelompok kami, ada Delvi Kusuma Nadia, ada Nedinda Najma, ada Vira Aliyah Putri, dan juga ada Syalsabila Yumnaning Tias. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan memberikan edukasi tentang pola hidup sehat kepada ibu. Mohon izin, apakah ibu bersedia? Ya. Baik, kalau begitu kami mulai untuk edukasinya. Edukasi tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat sendiri adalah aspek yang memperlihatkan pola hidup seseorang, kesehatan seperti kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan. Jadi tujuannya pola hidup sehat itu selain bermanfaat untuk fisik ibu juga bermanfaat untuk psikisnya ibu. Jadi selain untuk kesehatan, untuk pikiran juga jadi semakin rileks dan jadi awet muda. Nah, ibu kan sudah mengetahui pengertian dari pola hidup sehat. Nah, berikut saya memberikan contoh-contoh dari pola hidup yang nggak sehat. Kebanyakan orang itu pola hidupnya nggak sehat itu biasanya kebanyakan makanan yang mengandung seperti makanan yang kotor atau sering membeli makanan yang kotor. Terus juga ada pola hidup yang nggak sehat itu karena kurangnya olahraga. Terus juga ada salah satunya kecanduan gadget seperti anak remaja zaman sekarang. Nah, itu contoh yang menyebabkan pola hidup tidak sehat. Kalau sudah ada definisi, tujuan, dan juga contoh, saya akan memaparkan dulu bagaimana cara untuk menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan yang teratur dan menjaga olahraga. Mungkin sebetulnya banyak waktu luang digunakannya dengan berolahraga seperti menyapu, memasak itu juga olahraga ya ibu. Kemudian berbanyak minum air putih karena air putih sangat untuk menjaga standar. Juga tidur. Artinya bagi sebagai perempuan kita itu harus menjaga pola hidup kita agar awet muda, sehat, juga panjang umur. Ya, makanan dari sapi.
semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.